Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadlan Praditya. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Inilah Newzone. Informasi pertama, Bima Arya hadir dalam skena Jabar 2024 untuk berpamitan kepada masyarakat Kota Bogor. Berikut informasi selengkapnya. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Salwa. Kali ini saya sedang berada di Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya menghadiri acara skena Jabar 2024 pada tanggal 20 April 2024. Yang dimana acara ini akan dihadiri oleh mantan Wali Kota Bogor. Pada hari ini, Sabtu 20 April 2024, dapat kita sebut acara puncaknya, di mana dalam acara hari ini dihadiri oleh mantan Wali Kota Bogor, yaitu Bima Arya, dan terdapat hiburan dari band kota. Dalam acara Semarak Perkebunan Nasional atau Skena Bogor yang diadakan oleh Kementan dan Pemkot Bogor, Bima Arya hadir dalam sesi Kang Bima pamitan. Setelah menjabat selama 2 periode, kini waktunya Bima Arya berpamitan setelah merampungkan tugasnya sebagai Wali Kota Bogor. Beliau dikenal sebagai salah satu wali kota Bogor yang dekat dengan masyarakatnya. Beliau berpamitan kepada masyarakat dengan meninggalkan 374 jejak prestasi kota Bogor. Acara Skena Jabar 2024 berlangsung meriah dan dihadiri oleh masyarakat kota Bogor dan sekitarnya. Dan terdapat juga kegiatan seperti grebek UMKM, workshop, dan business matching. Salwa, Newzone melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan, otoritas tempat Kota Bogor dan Bappenas bersama Bulog, ID Food, dan UMKM berkolaborasi dalam Gerakan Pangan Murah 2024 yang dilaksanakan di Sempur, Kota Bogor. Rekan kami Alia sudah berada di lokasi, berikut laporan selengkapnya. Baik, saat ini saya sedang berada di lapangan Sempur, Kota Bogor dalam rangka Gerakan Pangan Murah. Gerakan ini diadakan pada Minggu 28 April 2024 dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. Gerakan Pangan Murah ini diadakan sebagai bukti kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Bulog, ID Food, dan Sinergi Bersama. Gerakan Pangan Murah ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbelanja kebutuhan pangan. Ada berbagai pangan murah yang dijual dengan harga murah di bawah pasaran, diantaranya beras, minyak goreng, daging, sayur, bumbu dapur, telur, dan berbagai makanan olahan produk UMKM. Kumpulan ibu-ibu terlihat mendominasi dalam setiap tenan yang ada di Gerakan Pangan Murah ini. Dalam GMP ini menjual beras seharga Rp74.500 per 5 kg, daging ayam Rp31.500 per kilogram, minyak goreng Rp16.500, dan berbagai macam pangan dengan harga di bawah pasaran lainnya. Saya Alia melaporkan kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya, tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh. Kini Partai Buruh mengajak seluruh serikat buruh untuk turut ke jalan menyuarakan penolakan upah murah, sekaligus memperingati Hari Buruh dalam acara May Day 2024. Berikut informasi selengkapnya. Dalam upaya memperingati aksi buruh sedunia, puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan turun ke jalan untuk menggelar aksi mereka. Diklaim, khusus Jabodetabek saja akan ada 50.000 buruh turun ke Jakarta untuk memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional. Aksi yang berencana awalnya dilaksanakan di Istana Merdeka kemudian dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ada 2 tuntutan utama yang diserukan. Di antaranya, yang pertama cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hostum. Lalu hapus outsourcing, tolak upah murah. Adapun alasan buruh menolak aturan tersebut, antara lain upah minimum yang kembali pada konsep upah murah, lalu faktor outsourcing seumur hidup. Karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, warga dihimbau untuk menghindari kawasan demo buruh hari ini. Aksi ini serempak di seluruh Indonesia, antara lain di Serang, di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Batam, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon, di Makassar, di Gorontalo, di Aceh, di Pekanbaru, dan beberapa kota lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan KSPSI.
Baik pemirsa, informasi tadi telah mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Fadlan Praditya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan New Zone di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Sobat Zone, kali ini kami akan mengajak Anda ke Kelurahan Cipaku yang berada di Kota Bogor. Daerah ini memiliki lembaga tani yang dikelola oleh sekelompok wanita atau bisa kita sebut sebagai KWT Ciriwis. Lalu apa saja komoditas yang ada di KWT Ciriwis dan bagaimana sekelompok wanita mengelola pertanian ini? Berikut informasi selengkapnya. Pemberdayaan perempuan, terutama dalam kelompok wanita tani, menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kontribusi wanita dalam pertumbuhan ekonomi melalui pertanian. Kelompok wanita tani, atau biasa disingkat menjadi KWT, merupakan salah satu kelembagaan petani yang memberdayakan peran wanita dalam program pembangunan pertanian. Kali ini, tim New Zone sedang berada di KWT Ciriwis, Kelurahan Cipaku, Kota Bogor, yang dimana dalam KWT ini berhasil memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan pertanian dengan menggunakan sistem urban farming. Dengan pemanfaatan pekarangan sedang, KWT Ciriwis dapat menerapkan sistem pertanian hidroponik, pot, polybag, tanam langsung, budidaya madu, dan budidaya ikan lele dalam ember atau biasa disebut budidamber. Kali ini, kami sudah bersama Ibu Rosana yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi ketua dari kelompok wanita tani Ciriwis. Kelompok wanita tani Ciriwis ini ada singkatannya ya, Cipaku Rimbun, wilayahnya sejuk. Kami berdiri di sini, KWT ini berdiri pada tahun 2020. Dan kami mendapatkan aspirasi dari APBN pada tahun 2021 dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Idenya pertamanya kita lihat lahan kosong ya, terus kita konfirmasi dengan Bapak RW bagaimana kalau kita bikin kegiatan untuk ibu-ibu daripada kita ngerumpi, lebih baik kita menanam di lahan yang kosong tersebut. Intinya pemanfaatan lahan pekarangan. Komoditas yang utama yang di KWT Ciriwis ini kita terapkan yaitu seperti sayuran cesin, kangkung, bayam, terong, dan tomat. Tapi untuk komoditas yang lain tidak menutup untuk kemungkinan. Kita ingin mencoba misalnya kayak seperti kacang panjang atau ketimun. Sistem penanaman yang kita lakukan selain kita menanam tanaman di demplot, sebagian juga kita tanam di polybag. Ada juga kebetulan waktu bulan Februari kemarin 2023 kita mendapatkan bantuan penanaman hidroponik. Jadi beragam ya, jadi nggak jenuh juga untuk ibu-ibu untuk melakukan. Pertama kali kita memasarkan di lingkungan sekitar kita dulu, baru nanti kita ke RW sebelah. Setelah itu kita ada penampungan penerimaan sayuran dari Apari. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu biar semangat aja. Harapannya itu aja sih, biar KWT ini tetap bisa kita laksanakan, kita kerjakan dengan santai. Walaupun hanya terdiri dari segelintir ibu-ibu setempat, KWT Ciriwis ini terbukti sangat baik dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Hal tersebut bisa kita lihat dari beragam jenis komoditas yang ada di KWT Ciriwis ini. Ada sekitar 7 komoditas tanaman yang sering ditanam. Kebanyakan adalah jenis tanaman dengan masa panen yang singkat, yakni sekitar 1-3 bulan, seperti kangkung, bayam, cabai, dan terong. Di sini terdapat juga budidaya madu menggunakan jenis lebah tewel. Ada sekitar 100 kotak stup tempat lebah menyimpan madunya. Dari 100 kotak stup ini dapat menghasilkan sekitar 3 botol madu murni yang bisa dijual. Masa panen dari madu ini juga terbilang cukup singkat, setiap 5 bulan sekali. Di KWT ini, ibu-ibu juga berhasil membudidayakan ikan lele menggunakan sistem budidamber dan pemanfaatan aerator. Di dalam setiap embernya
ada sekitar 30-40 ekor lele yang dapat dipelihara. Dengan demikian, meskipun lahan pertanian sangat terbatas di perkotaan, ternyata apabila dimanfaatkan secara tepat, juga dapat menghasilkan hal yang sangat bermanfaat bagi kita dan masyarakat sekitar. Alia Azahra, Newzone melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, kelestarian budaya Indonesia tentunya tidak terlepas dari masyarakat yang terus berupaya melestarikannya. Siapa sangka di tengah era globalisasi saat ini masih ada pemuda yang ikut serta dalam melestarikan budaya Indonesia melalui Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan oleh mahasiswa program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University tahun 2024. Lalu bagaimana keseruannya? Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di acara Festival Budaya Nusantara 2024 yang diadakan di alun-alun Kota Bogor. Di acara ini tersedia penampilan setabur budaya dari Sabang sampai Merauke. Pernah mendengar kalimat pemuda bangsa ialah aset berharga bangsa? Yap, kalimat itu sangat tepat dengan realita sekarang. Di tengah era globalisasi budaya, mahasiswa komunikasi digital dan media dapat mengadakan Festival Budaya Nusantara sebagai upaya membangun jaringan antar budaya dan upaya pelestarian kekayaan budaya Nusantara. Dengan mengangkat tema Jelajah Gemilang Persatuan, acara ini diadakan untuk mengajak masyarakat sekitar Kota Bogor untuk menjelajah setiap kekayaan warisan Nusantara melalui pameran seni, mini galeri, kuliner tradisional, dan pertunjukan budaya. Kali ini saya sudah bersama salah satu peserta dari Festival Budaya Nusantara yang membawakan budaya Jawa Barat. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zahran Nusyapa Sanusi. Di sini saya berperan sebagai maskot pria Jawa Barat. Kalau saya Keiko Senabel sebagai maskot wanita. Di sini aku penasaran nih sama standnya Jawa Barat. Boleh dikasih tahu nggak sih tema yang dibawakan kelompok Jawa Barat itu apa? Jadi tema yang kami angkat itu bernama Festival Parahyangan. Festival sendiri berarti perayaan. Untuk Parahyangan sendiri kami mengambil karena Parahyangan itu dekat dengan kota Bandung yang dimana itu merupakan ibu kota dari Jawa Barat. Untuk inspirasi standnya kami mengambil referensi dari rumah tradisional Badak Huay. Untuk Badak Huay sendiri itu karena atapnya itu berbentuk seperti badak yang seperti sedang menguap. Seperti yang kita ketahui, daerah Jawa Barat memiliki beberapa jenis makanan khas, bahkan Jawa Barat tidak bisa kita pungkiri menjadi salah satu daerah kuliner Indonesia yang sangat populer di masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Nah, di stand daerah Jawa Barat kali ini tersaji beberapa makanan khas Sunda nih guys, seperti tutuk oncom, tumpeng, dadar gulung, kue ali, wajit, dan rujak bebek yang langsung dibuat di tempat loh. Pemirsa, ini dia rujak bebek. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas Jawa Barat yang tersedia di stand Jawa Barat Festival Budaya 2024. Sobat Zon, tahu gak sih kenapa makanan ini dinamakan rujak bebek? Karena proses pembuatannya menghasilkan suara bek yang berulang kali. Selain menyajikan makanan khas Jawa Barat, terdapat juga penampilan adat dan budayanya nih Sobat Zon. Pokok, Jawa, kamu yang jadi minantu apa? Kembali pas-pasan oke. Di sini siapa sih yang nggak tahu Kabayan? Nah, kali ini peserta Festival Budaya Daerah Jawa Barat menampilkan penampilan drama Kabayan yang tentunya diberi sentuhan penampilan adat Sunda, yaitu Mapak Panganten, yang menjadi sorot utama dalam penampilan budaya Jawa Barat kali ini. Tidak hanya sampai di situ, penampilan budaya Jawa Barat ini ditutup dengan asyiknya rampak gendang yang disertai flash mob. Terdapat juga maskot yang menggunakan pakaian adat pengantin Sunda. Busana dan siger yang digunakan pengantin wanita terinspirasi dari pakaian putri kerajaan Sunda di masa lalu loh Sobat Zon. Selain itu, busana yang dipakai pengantin pria disertai bendo dan keris yang melambangkan kejantanan seorang laki-laki.
Gimana pemirsa, menarik bukan? Festival budaya ini merupakan bukti nyata partisipasi pemuda bangsa Indonesia. Maka dari itu, sebagai pemuda, mari kita terus berkarya dan jangan takut untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya bangsa Indonesia. Alia Azahra, Newzone melaporkan. Kami akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi salah satu tempat wisata yang berada di Bogor, yaitu Nichols River Park. Bagaimana keseruannya dan ada apa saja di sana? Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat Zone, kalian liburan panjang pada kemana nih? Kalau saya akan mengeksplor salah satu wisata yang ada di Bogor, yaitu Nichols River Park. Yuk ikutin keseruan saya, ada apa aja di dalam? Nichols River Park Bogor ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang tepatnya berada di Jalan Raya Puncak Cianjur nomor 57, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nichols River Park ini buka setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Sebelum masuk, kalian jangan lupa untuk membeli tiket terlebih dahulu ya guys. Untuk pilihan tiketnya ada 2 jenis, dan setiap tiket sudah termasuk spot foto dan mini zoo nih Sobat Zone. Bagi anak di bawah 2 tahun atau di bawah 85 cm itu masih free loh Sobat Zone. Lanjut, mari kita masuk. Sebelum masuk ada pengecekan tiket dan tangan kita dikasih cap. Untuk cap warna biru itu untuk jenis tiket reguler, sedangkan cap warna merah itu untuk jenis tiket terusan dengan Castle. Kini kita memasuki area deep sea yang mengambil konsep kapal yang karam di dasar laut, yang disuguhkan dengan miniatur harta karun, gurita, dan ikan paus yang besar, dan menjadi pusat perhatian pengunjung saat memasuki area ini. Beralih ke area selanjutnya yaitu Magic Forest. Ketika kita masuk, kita disuguhkan oleh berbagai miniatur jamur-jamur yang dihiasi dengan lampu-lampu yang cantik. Dijamin suasananya berasa banget di hutan sihir. Lanjut, kita beralih ke spot selanjutnya yaitu Chinatown. Di sini kita dibawa ke suasana Cina Tempo dengan arsitektur Tionghoa yang kental dan dihiasi ornamen berwarna merah. Tentu saja sangat dominan di spot ini. Terdapat banyak spot foto di area Chinatown ini. Pokoknya Sobat Zone harus siapin ruang penyimpanan HP yang banyak deh kalau mau kesini. Untuk kalian para pecinta drama Korea, di Nichols River Park Bogor menyediakan spot foto ala-ala Korean Street juga kok. So, kalian bisa update terus nih di Instagram. Jadi, banyak kontennya. Halo Sobat Zone, kalian pasti gak asing lagi dong dengan latar di belakang saya ini? Yap, betul banget. Kali ini saya sedang berada di spot Santorini ala-ala Yunani. Yuk ikutin! Di sini kalian bisa naik ke bagian atas bangunannya nih, dan bisa juga untuk berfoto. Dan inilah suasana spot Santorini dari atasnya. Nah, setelah puas berfoto-foto di beberapa spot, kali ini yuk kita seru-seruan di mini zoo. Di sini ada berbagai jenis hewan, dan kita juga bisa berinteraksi langsung dengan cara memberi makan. Hewan-hewan di sini terdiri dari hamster, ayam Brahma, rusa, angsa, bebek Mandarin, kambing ceko, dan domba merino. Di sini juga kita bisa berfoto bersama burung hantu nih Sobat Zone. Lanjut kita masuk ke area Castle yang vibes-nya sangat berbeda banget nih. Atmosfer negeri dongeng dapat kalian rasakan saat memasuki area ini. Setiap sudutnya sangat estetik, sampai kalian bakalan dibuat bingung mau foto sebelah mana. Untuk mendukung tampilan saat berfoto, kita juga bisa sewa kostum dengan biaya sewa 40.000 nih Sobat Zone. Nah Sobat Zone, kali ini saya sudah berada di bangunan utama dari Castle, yaitu Dragonborn Castle. Yuk ikutin keseruan di dalam. Saat masuk, kita disuguhkan oleh arsitektur yang megah menyerupai istana di negeri dongeng. Berasa jadi ratu aja nih Sobat Zone. Oh iya Sobat Zone, selain menyuguhkan berbagai macam spot foto, kalian juga bisa menaiki wahana yang seru loh. Dengan biaya per orang mulai dari 15.000 di setiap wahana Nichols River Park.
seperti kereta terbang, mini coaster, flying fox, dan masih banyak wahana lainnya. Dan sekarang kini kita sudah memasuki spot terakhir, yaitu miniatur negara Jepang. Tentunya di sini spotnya cantik-cantik loh Sobat Zone, apalagi untuk kalian berfoto-foto, karena semua ornamennya dibuat semirip mungkin dengan suasana negara Jepang. Nah Sobat Zone, udah lihat kan keseruan kita tadi jalan-jalan di Nichols River Park? Tunggu apa lagi? Yuk ajak keluarga dan teman-temanmu. Sampai jumpa! Baik pemirsa, informasi tadi telah mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Fadlan Praditya bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan New Zone pada edisi Story Zone di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.